Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Zaika Putri dengan NIM A0D0 21053 dari D3 Perpajakan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang subjek pajak dan objek pajak. Oke, langsung saja kita mulai ke materinya. Pengertian subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak adalah perseorangan atau sebuah badan usaha yang ditetapkan menjadi pelaku pajak tersebut. Sedangkan objek pajak adalah sumber penghasilan atau pendapatan yang dikenakan pajak. Yang menjadi subjek pajak yaitu yang pertama adalah orang pribadi, yang kedua adalah warisan yang belum terbagi di mana sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang ketiga adalah badan, di mana badan ini terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. Yang keempat adalah bentuk usaha tetap. Subjek pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah subjek pajak dalam negeri, di mana subjek pajak dalam negeri ini dibagi menjadi 3 poin. Yaitu yang pertama, subjek pajak orang pribadi, di mana orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang kedua adalah subjek pajak badan, di mana badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria. Yang ketiga adalah subjek pajak warisan, di mana subjek pajak warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Selanjutnya adalah subjek pajak luar negeri, di mana subjek pajak luar negeri dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, yaitu orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usahanya atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua adalah orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, yaitu orang yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang tidak termasuk ke dalam subjek pajak yaitu yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing, yang kedua adalah pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. Yang dari negara asing dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lahir di luar jabatannya. Syarat kedua yaitu negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang ketiga adalah organisasi Indonesia dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Dan yang terakhir adalah pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia. Selanjutnya adalah objek pajak. Hal yang menjadi objek pajak yaitu penghasilan, di mana penghasilan ini sendiri berarti setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Di mana penghasilan ini termasuk penghasilan wajib pajak, di mana penghasilan wajib pajak ini terdiri dari hadiah undian, laba usaha, premi asuransi, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, dan keuntungan selisih kurs mata uang asing.
Selanjutnya adalah yang tidak termasuk ke dalam objek pajak, yaitu bantuan atau sumbangan, harta hibahan, warisan, pembayaran dari perusahaan asuransi, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham, penggantian atau imbalan, dividen atau bagian laba yang diterima, dana pensiun yang pemiliknya sudah disahkan Menteri Keuangan, penghasilan dari modal yang ditambah dari dana pensiun, beasiswa yang memenuhi syarat tertentu. Demikianlah pemaparan materi tentang objek pajak dan subjek pajak. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang mendengarkan video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan kata maupun penyebutan kata maupun penyampaian dari materi tersebut. Semoga teman-teman bisa mengambil isi dari materi yang saya sampaikan dan mengerti apa yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.